Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Saya Safid Jamil Fajar, dan di video kali ini kita akan membahas tentang platform Steam, yaitu merupakan sebuah platform gaming populer dari Valve. Nah, jadi di video kali ini kita akan menganalisis prinsip-prinsip HCI atau disebut juga interaksi manusia komputer yang diterapkan pada Steam, mengevaluasi desain antarmuka penggunanya UI dan pengalaman penggunanya UX, serta mengidentifikasi potensi masalah dan area yang mungkin bisa ditingkatkan. Oke, baiklah, mari kita mulai saja pembahasannya. Baiklah, untuk awal mungkin kita harus tahu dulu apa itu Steam. Jadi Steam ini bukan hanya sebuah marketplace atau platform untuk membeli sebuah game, tetapi aplikasi ini adalah ekosistem yang mencakup sebuah toko, pusat komunitas, dan sistem manajemen perpustakaan game. Dengan jutaan pengguna aktif, sangat penting bagi Steam untuk menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan menarik tentunya. Jadi sebelum kita masuk ke analisis platform atau marketplace ini, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Steam. Yang pertama ada di tampilan navigasi utama. Di bagian atas pada Steam itu ada Store, Library atau perpustakaan, Community, tempat komunitas ya, dengan akun kita sendiri yang mana bisa kita edit ya. Yang pertama di Store dulu. Di Store-nya itu bisa tempat-tempat pemilihan gamenya. Nah, di sini sesuai tampilan UI yang di sini ya, sudah bisa dibilang sangat rapi. Di sini akan menunjukkan, di awal slide itu menunjukkan game-game yang sekarang lagi direkomendasikan. Tidak lupa juga kita bisa mencari game sendiri, seperti misal kita mencari game Age of Empire, misal Age of Empire. Nah, otomatis ia akan menunjukkan beberapa game dengan pencarian yang sangat mirip ya, atau yang dicari, misal teknik. Nah, karena ini pada store, yang artinya tempat jual beli gamenya atau sebuah marketplace gamenya, di sini akan memberikan informasi dari game seperti sinopsis, genre dan harga gamenya. Harga gamenya juga terkadang bisa dibundle ya dengan DLC atau downloading kontennya. Tidak lupa juga tentang informasi gamenya, awardnya, dan serta requirement dari sistem atau spesifikasi yang diperlukan untuk memainkan sebuah gamenya. Jadi semua itu diinformasikan oleh Steam. Tidak lupa juga ada ulasannya atau feedback dari pengguna. Nah, ini di bagian bawah. Jadi pengguna tahu, calon pengguna yang ingin membeli tahu apakah sebenarnya game ini bagus atau tidak. Karena ada berbagai macam-macam, tentunya sesuai dengan feedback. Baiklah, yang kedua itu ada namanya library atau perpustakaan. Jadi game-game yang sudah dibeli ataupun game yang disimpan itu akan otomatis masuk ke library kita, perpustakaan kita, yang dimana bisa kita langsung mainkannya jika sudah dipasang atau harus kita download terlebih dahulu. Jadi game-game di sini di library ini adalah game-game yang sudah kita miliki. Lanjut di community. Di community itu adalah tempat komunitas user-user di Steam, membahas tentang gamenya, updatean gamenya, dan sebagainya. Yang dimana ini sangat bagus ya, soalnya kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Bahkan di komunitas ini juga bisa memasarkan, semisal kita memiliki item di dalam game dan kita ingin men-trade dengan teman, seperti itu. Lanjut, di sini ada menu profil kita sendiri, yang dimana kita bisa melihat
game yang baru saja kita mainkan, ada komentar dan serta award achievement yang telah kita dapatkan dari gamenya. Dan untuk proses pembelian game itu sangat mudah. Sesuai tadi, kita cari saja game yang ingin kita beli. Nightmares misalnya, satu, kita tinggal pergi ke gamenya, tinggal masuk ke add cart, masuk ke keranjang seperti marketplace pada umumnya. Nah, tinggal di continue to payment. Di payment ini juga bisa banyak ya, bermacam-macam yang bisa kita gunakan. Bisa melalui Steam Wallet, yaitu merupakan dompet online tersendiri dari Steam. Bisa melalui Visa, Mastercard, Dana, Link Aja, dan lain lagi. Jadi sangat mudah untuk metode pembayarannya ya, dan itu tidak akan lama prosesnya. Paling lama itu mungkin jika server lagi padatnya itu paling 2 menitan lah, atau mungkin memang lagi server down mungkin agak lama. Oke, itu tadi adalah pembahasan singkat tentang tampilan dan juga cara penggunaan Steam. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip yang diterapkan, prinsip-prinsip ACI yang diterapkan di Steam. Yang pertama, prinsip pertama yang kita bahas yaitu desain yang dapat diandalkan ya, prinsip pertama ACI, atau konsistensi dan standar dari layoutnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, layoutnya konsisten di semua bagian aplikasi itu pastinya membantu pengguna untuk familiar dengan cepat. Nah, navigasi yang terstruktur dan icon yang seragam membuat terbuka mudah dipahami. Nah, ini tadi sudah terpenuhi oleh Steam yang dimana navigasinya sudah terstruktur. Bahkan juga ada di navigasi atau numbernya yang merupakan drop down agar lebih kompleks. Makanya dia disebut terstruktur. Untuk icon sendiri di Steam di bagian navigasi itu tidak terlalu ada ya, tapi di bagian menu pada game dan sebagainya untuk icon itu sudah seragam semua, jadi bisa dibilang sudah sangat bagus ya. Lanjut prinsip kedua, yaitu pada prinsip ACI kita membahas mungkin di umpan baliknya ya. Umpan balik di Steam itu udah memberikan umpan balik langsung pada setiap tindakan usernya, seperti notifikasi pembelian atau proses pengunduhan. Nah, pada saat kita melakukan pembelian ataupun melakukan refund atas game yang sudah kita beli, itu Steam akan langsung mengirimkan sebuah email ke email yang sudah kita daftarkan atau kita tautkan kepada akun Steam kita, sehingga ini memastikan ya umpan balik ini sangat penting ya untuk memastikan user mengetahui status tindakan mereka. Lanjut ke prinsip ACI yang lain, fleksibilitas dan efisiensinya. Nah, di Steam usernya itu dapat menggunakan shortcut dan filter pencarian canggih untuk efisiensi. Nah, tadi mungkin tidak tertunjukkan ya, hanya langsung. Tapi di Steam itu waktu di pencarian kita bisa langsung memfilter. Kita mau cari game seperti apa? Contoh, kita mau cari game yang strategi, yang horror atau science fiction, itu bisa di Steam. Jadi pencariannya terfilter agar lebih kompleks, dikarenakan pada Steam itu gamenya itu sangat banyak ya. Jadi untuk mempermudah user untuk mencari game-game yang sedang dicarinya, user dapat menggunakan fitur filter yang sudah disediakan. Nah, untuk pengguna baru juga penggunaan opsinya itu bisa, opsi dasarnya bisa pengguna baru dapat menggunakannya tanpa kebingungan juga, dikarenakan di Steam itu
memungkinkan penggunanya dengan berbagai tingkatan keahlian ya, pengguna ataupun ahli dapat menggunakan platformnya dengan nyaman. Walaupun mungkin untuk pengguna mungkin hanya bisa menggunakan fitur-fitur atau opsi-opsi dasarnya saja terlebih dahulu. Lanjut ke prinsip HCI yang lain, yaitu memperhatikan kebutuhan pengguna. Nah, Steam itu memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, seperti mode big picture ya. Jadi Steam itu bisa kita perbesar gambarannya untuk pengalaman game di layar besar. Dan ada Steam Workshop untuk memodifikasi game. Nah, Steam juga menyediakan hal itu, di mana user atau developernya yang menjual game mereka di situ bisa langsung memodifikasi gamenya. Semisal mereka ingin menambahkan sebuah mod, seperti game-game GTA kan banyak modnya, seperti Minecraft ada yang namanya texture pack, add-on atau mod-mod lain yang bisa menambahkan kenyamanan bagi pengguna atau keseruan dalam gamenya. Nah, jadi Steam ini dia memperhatikan kebutuhan penggunanya sehingga menambahkan fitur ini agar pengguna atau developer dapat memenuhi kebutuhannya gitu. Lanjut, prinsip HCI yang lain, pencegahan kesalahan. Tentunya sebelum menyelesaikan pembelian biasanya ya pasti ya, pengguna itu pasti akan diminta untuk mengkonfirmasi detail pembayaran agar mengurangi risiko kesalahan. Steam juga memberikan konfirmasi sebelum melakukan tindakan penting lainnya, seperti menghapus game, refund game pada saat spontan membeli game, seperti itu. Jadi mereka akan meminta konfirmasi agar kesalahan yang terjadi itu diperkecil. Oke, lanjut mungkin sampai situ dulu ya prinsip HCI 5 saja. Baiklah, sekarang kita akan membahas atau mengevaluasi desain antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna UX di Steam ya. Yang pertama dari desain visualnya. Di sini Steam itu menggunakan tema gelap namun nyaman di mata. Fontnya juga jelas dan mudah dibaca. Thumbnail game yang ditampilkan juga dengan baik ya, membuat yang menarik secara visual. Penempatan elemen-elemen penting seperti tombol, pembelian, dan ulasan pengguna sangat strategis, memudahkan navigasi dan juga interaksi. Yang kedua, untuk navigasi ya, navigasi terletak di atas, memberikan akses cepat ke berbagai bagian seperti store, library, dan community. Search bar juga dapat diakses untuk mempermudah pencarian gamenya juga ya. Menu dropdown juga dan filter pencarian memudahkan pengguna untuk menyortir berdasarkan game yang mereka cari. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari search-nya ya, yang dimana kita bisa memfilter berdasarkan tag yang ingin kita cari, tipenya, number dari playernya, ada controller support ya, bisa controller apa aja, bisa dari OS. Semisal kita ingin bermain di macOS atau Windows atau dari Linux, itu bisa difilter. Dari segi bahasa juga, karena tidak semua game juga memiliki bahasa ya, semua bahasa ya, jadi kita bisa memfilter. Misal kita ingin yang ada bahasa Indonesianya, seperti itu. Ini merupakan sebuah fitur ya dari search ya. Inilah tampilan dari menu search pada Steam. Oke, lanjut, itu di tampilan awal lagi ya, itu ada namanya personalisasi dari Steam. Jadi Steam ini merekomendasikan ke user, merekomendasikan game berdasarkan riwayat pembelian dan juga permainan yang pernah dimainkan oleh user, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dengan saran yang relevan. Semisal kita sering bermain game strategi
ya nantinya Steam akan merekomendasikan game-game strategi lainnya. Nah, jadi halaman depan ini dipersonalisasi menampilkan game yang mungkin menarik bagi pengguna berdasarkan aktivitas dan preferensi mereka. Lanjut itu ada fitur komunitas ya. Tadi sudah sedikit juga dibahas. Jadi fitur komunitas ini seperti forum ya, ulasan atau Steam Workshop. Jadi memungkinkan user untuk berinteraksi dan berkontribusi ya, meningkatkan keseluruhan pengalaman. Jadi user-user di Steam ini dapat bergabung dengan grup untuk mengikuti berita-berita game, berbagi konten yang mereka buat dengan komunitas, video-video mereka dan sebagainya. Benar-benar untuk sebuah komunitas. Oke, lanjut itu pada pengalaman pembelian. Untuk pengalaman pembelian, jadi proses pembelian di Steam tadi yang sudah saya contohkan itu sangat mudah dan cepat ya. Setelah memilih game, kita sebagai user hanya perlu beberapa klik saja untuk menyelesaikan transaksi dengan metode pembayaran yang didukung. Seperti tadi ada Dana, Visa, Mastercard dan sebagainya. Itu merupakan UI dan UX-nya. Baiklah, terus selanjutnya mungkin saya akan membahas dari segi perbandingan ya. Jadi selain Steam sebenarnya ada marketplace atau platform game lain yang dinamakan dengan Epic Games. Nah, untuk perbandingannya saya sudah membuat beberapa ya. Pertama dari tampilan di desain. Di Steam itu menggunakan tema gelap dengan tata letak yang padat informasi. Banyak pilihan di setiap halaman, dapat membuat tampilan sedikit ramai bagi pengguna baru. Seperti saya jelaskan tadi, mungkin pengguna baru akan kesulitan dalam tingkatan mereka. Tapi di Epic Store Games itu mereka menggunakan desain yang lebih minimalis dan bersih, dengan fokus pada gambar besar dan informasi yang lebih ringkas. Ini membuat navigasi di Epic Game Store itu lebih sederhana, tetapi karena tidak sebanyak di Steam, jadi kurang informatif lah dibandingkan Steam. Yang kedua, pada navigasi ya, di Steam itu seperti saya jelaskan tadi, Steam itu menyediakan navigasi yang sangat terstruktur dengan banyak kategori dan subkategori di drop-down tadi. Ini memudahkan pengguna atau user menemukan game berdasarkan genre, fitur, dan preferensi lainnya. Tetapi pada Epic Game Store itu navigasi mereka lebih sederhana ya, dengan kategori yang lebih sedikit dibanding Steam. Ini membuatnya lebih mudah bagi pengguna baru, tetapi bisa kurang mendalam bagi mereka yang mencari kustomisasi lebih lanjut bagi pengguna tingkat lanjutan. Baiklah, yang lanjut selanjutnya ada di bagian umpan balik dan interaksi pengguna. Pada Steam, ia memberikan umpan balik langsung melalui notifikasi dan indikator progres. Banyaknya fitur interaksi komunitas seperti ulasan, forum, Steam Workshop memperkaya pengalaman pengguna Steam. Sedangkan pada Epic Game Store itu lebih terbatas dalam hal fitur komunitas. Fokus utamanya itu pada Epic Game Store itu adalah pada penjualan dan promosi game dengan sedikit saja fitur interaksi sosial. Lanjut pada personalisasi. Pada Steam, mereka menawarkan rekomendasi game yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian dan permainan pengguna. Sedangkan Epic Game Store rekomendasinya tetap ada, tetapi tidak sekomprehensif dan sedetail yang ada di Steam. Lanjut pada program loyalitas dan diskon. Steam ini dikenal dengan event diskon besar seperti Summer Sale, Winter Sale, dan musim-musim lain, serta fitur Steam Point untuk loyalitas pengguna mereka. Sedangkan pada Epic Game Store, mereka menawarkan
game-game gratis mingguan dan diskon reguler. Tetapi program loyalitasnya belum cukup komprehensif pada Steam sih. Lanjut pada Steam ya, ini merupakan sedikit kekesalan diri ya. Gimana ya, pendapat diri aja, dimana kalau Steam itu kita ingin bermain online dengan teman, kita harus membayar setidaknya $5 atau setidaknya top up pada Steam Wallet mereka $5, baru akun kita otomatis bisa masuk ke komunitas sehingga bisa bermain online dengan teman. Sedangkan pada Epic Game Store, walaupun kita tidak ada masuk uang seperti walletnya mereka dan membeli gamenya mereka, tetapi kita bisa ketika mendapatkan game gratis, kita bisa langsung bermain secara online dengan teman. Itu perbedaan pada Epic Game Store dengan Steam ya, yang dimana harusnya Steam tidak terlalu, tapi itu salah satu cara mereka mencari keuntungan sih. Oke, selanjutnya kita akan membahas kekurangannya ya. Ya, meskipun Steam ini memiliki desain yang sangat kuat, pasti selalu ada area yang masih bisa ditingkatkan. Berikut adalah beberapa masalah dan saran dari saya pribadi. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kalau Steam itu kontennya itu udah sangat overload. Bisa dibilang dengan ribuan game yang tersedia di Steam, game-game baru atau dari developer kecil, developer indie itu bisa sangat sulit ditemukan. Jadi saya harap ada peningkatan fitur discoverability seperti filter yang lebih terperinci lagi atau rekomendasi yang lebih baik lagi sehingga dapat membantu pengguna. Yang kedua itu ada di bagian ulasan pengguna. Meskipun ulasan-ulasan berguna terkadang bisa berlebihan pada ulasan-ulasan dari pengguna ya, bisa jadi spam dan boom rate istilahnya pada Steam. Jadi implementasi opsi penyortiran yang lebih canggih pada feedback atau ulasan, seperti menyortir ulasan dari profil pengguna yang serupa bisa meningkatkan relevansi di Steam. Yang ketiga itu ada performa ya, optimasi performa. Jadi pada Steam itu beberapa pengguna melaporkan bahwa client Steam itu bisa lambat atau menggunakan banyak sekali sumber daya atau penyimpanan, sehingga dengan memperbaiki database mereka harusnya itu dapat mengoptimalkan performa sehingga dapat meningkatkan pengalaman user, terutama di perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang keempat mungkin di pengalaman mobile ya. Jadi Steam ini ada versi mobile ya. Jadi meskipun fungsional, kurang fitur dan kelancarannya dibandingkan versi desktopnya, meningkatkan UI UX di mobile dapat memberikan pengalaman yang lebih konsisten di berbagai perangkat. Dan saya lihat pada rating Play Store-nya, Steam Mobile itu tidak terlalu sama orang ya, soalnya rate-nya sangat rendah. Saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari Steam Mobile. Oke, ini adalah tampilan dari Steam Mobile-nya ya. Saya hubungkan dengan HP saya. Jadi di Steam Mobile ya, untuk penyusunannya udah sangat rapi sih, sangat rapi ya. Dari ikonnya juga yang selaras di bawah. Ada menu store, newsnya untuk pemberitahuan game. Ini ada Steam Card untuk menjaga akun Steam kita. Ada notifikasi dan menunya ya, di bagian Steam Wallet juga bisa ngatur kustomisasi akun kita juga. Pencarian coba mencari di tengah. Ini juga
juga bagus di pencarian, walaupun mungkin tidak sebanyak fitur di desktop, tapi Steam di aplikasi juga sudah bagus. Saya tidak terlalu mengerti kenapa bisa pada Play Store itu Steam rating sangat rendah ya. Coba kita baca beberapa 2,6 ratingnya. Kita baca mengapa. Katanya di sini ketika membuat akun ya, nge-stuck di email verifikasi. Nah, itu merupakan masalah yang harus mereka tindak lanjut sih. Karena menurut saya Steam di aplikasi ini bisa memudahkan user ya untuk jarak jauh, semisal untuk membeli game ketika ada diskon kan, tidak mungkin kita harus bisa lanjut dari sini daripada kita harus membuka desktop kita. Nah, di sini juga masalah button ya nggak bekerja dan sebagainya. Ada yang mencoba menggunakan debit card tapi transaksi gagal. Horrible app. Katanya login tapi nggak dapat kode via email. Waduh, ya di aplikasi ternyata masih banyak sekali bug-bugnya ya. Ini salah satu kekurangan sih di bagian apps mereka, tapi di bagian desktop udah sangat bagus, tidak serendah ini. Rating 1 sangat tinggi sih ya. Ini salah satu kekurangan dari Steam yang harus mereka kejar untuk diperbaikan lagi. Jadi dari kekurangan tadi menurut saya Steam itu ini adalah beberapa rekomendasi ya, solusi untuk masalah yang yang saya identifikasikan secara pribadi dan rekomendasi pribadi. Yang pertama, Steam bisa menambahkan filter pencarian yang lebih spesifik dan algoritma rekomendasi yang lebih canggih, sehingga membantu user menemukan game-game baru yang bagus. Soalnya game-game baru apalagi dari developer indie atau developer kecil itu sangat sulit sekarang ditemukan, karena di Steam itu sangat overload tadi ya, sesuai masalah yang pertama di atas. Yang kedua, Steam bisa mengimplementasikan fitur untuk menyortir ulasan berdasarkan relevansi dengan profil pengguna, sehingga ulasan yang ditampilkan itu lebih berguna atau lebih relevan. Yang ketiga, optimasi aplikasi ini. Misalnya aplikasi mobile ya, sesuai aplikasi mobile itu optimasi aplikasi di perangkat ya, seperti di desktop yang spesifikasi rendah itu masih kurang, jadi bisa ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi responsivitas dan kecepatan. Dan tentu saja seperti saya bilang tadi, peningkatan aplikasi mobile, karena masih banyak banget ya kekurangannya tadi, sehingga ini aplikasi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penggunanya. Mungkin itu saja sih saran saya ya secara pribadi untuk pada aplikasi Steam, platform Steam ini. Baiklah, kita tadi sudah membahas banyak hal ya, jadi kita bisa dapat kesimpulannya bahwa aplikasi atau platform Steam ini telah melakukan pekerjaan yang sudah sangat baik lah bisa dibilang ya, dalam menciptakan sebuah platform atau marketplace yang komprehensif dan menarik bagi para gamer. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HCI yang solid, mereka telah membangun antarmuka yang ramah pengguna dan pengalaman pengguna yang kaya dengan fitur-fitur mereka. Namun dengan beberapa peningkatan, Steam mungkin bisa lebih meningkatkan posisinya sebagai marketplace pilihan utama untuk para gamer untuk membeli sebuah game atau beberapa game. Dan mungkin sampai situ saja. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menemukan bahwa video ini bermanfaat, beri like dan subscribe ya untuk konten-konten serupa. Beritahu saya di kolom komentar mungkin apa yang dipikirkan tentang antarmuka Steam dan perbaikan apa yang ingin kalian lihat pada Steam.
Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Cheers and Gazen. Bye-bye semua.